Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, apa kabar? Kita bertemu lagi di hari Sabtu. Pagi ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang mengulas kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, seorang pendiri NU yang sudah masyhur namanya. Kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang hari ini terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Cabangnya di seluruh dunia sudah kurang lebih 50-an cabang istimewa. Itu menggambarkan betapa diaspora anak-anak NU atau orang-orang yang berafiliasi terkait pemikiran, amalia, dan juga harokah yang identik dan sama dengan NU begitu semakin luar biasa meluas di seluruh penjuru dunia. Nah, sahabat semua, saya kutip dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau dalam mukaddimahnya mengutip salah satu hadis yang menyebutkan begini. Wa an Habib Ibn Syahid qala libnihi ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa innaka dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Mbah Hasyim Asy'ari mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Habib Al-Syahid. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, bertemanlah kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu fikih, ahli fikih." Siapa itu? Orang-orang yang sangat paham dalam bidang agama. Para ahli fikih ini terkenal dengan model beliau menggali hukum dengan istifraghul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bitariqil istinbat. Jadi para ahli fikih ini menggali hukum-hukum agama dengan sungguh-sungguh beristihad untuk mendapatkan satu hukum agama yang luas. Nailin hukmin syar'iyyin bitariqil istinbat. Jadi menggali kaidah-kaidah hukum agama dengan cara menggali hukum, sumber-sumber hukum. Pelajarilah budi pekerti dari mereka, karena hal itu lebih aku cintai daripada engkau banyak mempelajari ilmu hadis. Nah, ini salah satu hadis yang dikutip oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengawali mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, hadirin semua, kenapa Syekhona Hasyim Asy'ari menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah orang yang memiliki kemampuan agama yang luas. Karena kemampuan agama yang dimiliki akan mengajak kita kepada yang pertama, membangun toleransi. Orang yang berpikiran cerdas, wawasan luas, dia lebih luas dalam bersikap. Dia tidak gampang terjebak dengan hal-hal yang sifatnya jangka pendek, karena visinya panjang ke depan. Sehingga dalam membangun, menghukumi suatu persoalan, dia sangat hati-hati dan sangat tergantung dengan konteks dan korelasi kasus yang dihadapi. Karena bisa jadi antara satu hukum itu berbeda ilatnya,
sehingga berbeda nanti fungsi dan tujuannya. Ketika seseorang karena situasi tertentu, contoh, dia tidak dibolehkan memakan sesuatu yang sebenarnya makanan itu halal, tetapi dalam konteks tertentu bisa jadi makanan yang orang lain ini dibolehkan, bagi mereka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan bahayanya dari efek yang ditimbulkan. Minum gula, minum air dengan gula bagi orang yang sehat tidak masalah, halal. Akan tetapi gula menjadi tidak halal karena akan membahayakan bagi siapa saja nanti yang meminumnya, maka bisa haram karena diminum oleh orang yang sudah diabetes akut. Nah, secara zahir minuman yang manis ini akan menyebabkan bahayanya bagi si peminum. Inilah keluasan seorang ahli fikih. Kalau bukan orang yang ahli fikih, dia akan menghukumi serampangan. Karena memang hukum gula ya mubah saja, boleh dimakan, boleh tidak, boleh diminum, boleh tidak. Kira-kira seperti itu. Kenapa hadis ini ditaruh di awal dalam mukadimahnya Mbah Hasyim Asy'ari? Bukan berarti yang ahli yang lain tidak penting, sama-sama penting, saling melengkapi. Tapi tadi lihat konteksnya. Kenapa? Karena kitab ini mengulas, mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan kepada anak-anak pemula yang sedang ingin belajar supaya dia tidak kehilangan arah. Gitu. Pelajarilah budi pekerti dari mereka. Nah, sahabat semua, ahli fikih biasanya dia dalam bersikap itu lebih memiliki tadi toleransi. Dia lebih luas. Kenapa? Karena dia mengerti dalil-dalil sumber hukumnya. Berbeda dengan ahli hadis. Ahli hadis hanya mempelajari tentang riwayat hadis, jalur hadis, dan mungkin akan menghukumi sesuai dengan hadis yang dia pelajari. Sehingga bisa jadi dalam pemahaman dan kemampuan memahami satu konteks hukum berbeda kematangan dengan ahli fikih. Makanya dalam satu hal tertentu belajar ilmu fikih itu fardu ain. Ilmu hadis baru memiliki kedudukan hukum berikutnya. Gitu. Ini salah satu kenapa kita diminta untuk berkawan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan fikih luas. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kata Syekhul Hadis Habib bin Syahid ini, karena hal itu lebih aku cintai daripada engkau mempelajari ilmu hadis. Nah, ini menjelaskan tadi yang saya jelaskan bahwa ilmu hadis itu adalah sesuatu yang mempelajari khusus terkait masalah rijalul hadis, riwayat hadis, dirayah hadis. Tidak secara mendalam kandungan isi maknanya. Nah, ini bedanya. Kalau ahli fikih dia mempelajari riwayat hadis, dirayah hadis, rijalul hadis, termasuk juga asbabul wurudnya. Sehingga dengan ini dia menjadi mengerti dan mendalam konteks-konteks hukum yang akan ditimbulkan dari masing-masing periwayatan tersebut. Nah, hadirin semua, singkat cerita, dalam pembelajaran dalam keseharian kita lebih banyaklah belajar membaca ilmu fikih, apalagi dari imam-imam yang mutabar. Kalau di Indonesia terkenal dengan imam 4, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan seterusnya itu kemudian harus kita perdalam sehingga kita akan menjadi orang yang luas berpandangan, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menghalalkan, tidak gampang mengharamkan, dan seterusnya. Kenapa? Karena hadis itu tergantung
karena hukum itu tergantung ilatnya, dan ilat masing-masing orang yang termasuk kitab hukum, kitabul hukmi itu berbeda-beda. Meskipun secara umum bisa jadi kita ambil hukum umum, tapi dalam konteks penerapan hukum maka akan sangat tergantung dengan kondisi situasi yang berkembang di suatu kampung, kaum, negara, dan lain-lain. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.